Bagaimana kabar kalian? Kakak berharap adik-adik tetap bersemangat dan bergembira bagaimanapun keadaannya. Jumpa lagi dengan saya, Kak Delima. Kak Delima akan berbagi cerita yang berjudul Kecil Teman, Besar Lawan. Pagi itu, perkumpulan ibu-ibu desa Sekarsari sedang sibuk memasak makanan untuk dikirim kepada korban bencana alam. Ibu Todi juga ikut membantu ibu-ibu lainnya untuk memasak. Karena di rumah tidak ada orang yang menjaga Todi, maka ibunya mengajak Todi yang masih berusia 7 tahun ke posko bantuan korban bencana alam. Di sana, Todi melihat tungku perapian, wajan, kompor, pisau, dan peralatan memasak lainnya. Todi sangat tertarik melihat tungku perapian dan mulai mendekatinya. Ibunya yang melihat hal itu segera melarang Todi. Tetapi Todi tidak menghiraukan pesan ibunya. Dia terus saja mencari cara bagaimana bisa bermain-main dengan tungku perapian itu. Diam-diam, Todi menghampiri tempat memasak tersebut dan menemukan korek api. Pada saat ibu-ibu desa itu sudah selesai memasak dan sedang beristirahat semua, Todi mencoba menyalakan korek api. Satu kali, dia gagal menyalakannya. 2 kali masih gagal juga. Ketiga kalinya, dia berusaha lebih keras. Saat mencoba untuk yang keempat kalinya, tiba-tiba api menyala dan membuat Todi sangat kaget. Akibatnya, api dengan cepat langsung menghanguskan tumpukan kayu dan menjalar kemana-mana. Dapur kecil tempat memasak ibu-ibu tersebut mulai dilahap oleh si jagung merah. Melihat kebakaran api yang begitu besar, Todi pun ketakutan dan menangis keras. Ibu, tolong, ibu, tolong, panas sekali. Ternyata bukan hanya Todi yang berteriak. Beberapa orang yang melihat dari jauh segera berteriak, kebakaran, kebakaran. Para warga membantu memadamkan api dengan mengambil ember berisi air. Ada yang menggunakan karung goni basah untuk meredam nyala api. Ada juga yang menelepon petugas pemadam kebakaran. Ketika mendengar teriakan warga, ibu-ibu yang sedang beristirahat segera keluar dan melihat apa yang terjadi. Lalu ada seorang warga yang berlari menghampiri ibu Todi. Bu, Todi terkepung api. Begitulah laporannya. Ibu Todi langsung berlari menghampiri tempat terjadinya kebakaran. Sesampainya di sana, terlihat Todi sudah diselamatkan oleh beberapa warga sekitar. Begitu melihat ibunya, Todi segera berlari menghampiri ibunya sambil menangis. Ibu, aku takut bu, panas sekali. Ibu Todi langsung memeluk dan berkata, tenang nak, tenang, ibu ada di sini. Para warga masih berusaha memadamkan api yang semakin membesar. Tidak lama kemudian, datanglah tim pemadam kebakaran. Mereka dengan sigap langsung memadamkan api. Meskipun api sudah padam, tetapi dapur tempat memasak itu sekarang sudah hancur lebur. Makanan yang sudah dibuat oleh ibu-ibu desa juga ikut hangus terbakar. Setelah Todi mulai tenang, sang ibu pelan-pelan bertanya kepada Todi apa yang terjadi. Dengan sedih, Todi menjelaskan, Bu, tadi waktu ibu sudah selesai memasak, Todi menemukan korek api dan mencoba menyalakannya. Saat apinya tiba-tiba menyala, Todi kaget dan langsung membuang koreknya. Ibu bertanya, bagaimana Todi bisa menyalakan korek api? Todi menjelaskan,
Tadi di balik pohon, Todi melihat ibu menyalakan korek api. Jadi aku juga ingin menyalakannya, Bu. Ibu berkata, tadi kan ibu sudah mengingatkan kamu untuk tidak dekat-dekat dengan tungku perapian. Lalu kenapa Todi malah bermain-main dengan korek api? Todi terisak, dia hanya mampu berkata, Todi menyesal, Bu. Mendengar dialog Todi dan ibunya, ibu-ibu yang lain datang dan berkata, sudahlah, yang penting Todi selamat dari kebakaran. Masih untung hanya dapur kita yang terbakar, dan untung tidak menjalar sampai ke rumah-rumah di desa kita. Ibu yang lain juga berkata, iya, kalau soal masakan, biar besok kita mulai memasak lagi. Nanti aku akan membawa beberapa peralatan masakan ke sini. Ibu-ibu yang lain makin ramai berkata, kami juga akan membantu untuk membangun kembali dapurnya. Melihat respon para ibu dan warga kampung itu, ibu menasihati Todi. Todi, kamu harus minta maaf karena sudah membuat repot paman dan bibi semua. Todi pun berkata, maafkan Todi ya paman dan bibi. Todi janji tidak akan bermain-main lagi dengan korek api. Pesan moral dari kisah ini adik-adik, yang pertama, bahaya kebakaran harus dipahami oleh setiap orang karena kebakaran dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain di sekitar area kebakaran. 2. Ingat ya, jangan pernah bermain-main dengan korek api karena jika kita salah menggunakan akan menjadi bahaya yang mengancam keselamatan kita. 3. Jangan pernah menggunakan api tanpa pengawasan orang yang lebih tua. 4. Api itu saat kecil menjadi teman, sesudah besar menjadi lawan. Demikianlah cerita hari ini adik-adik. Saya Kak Delima, pamit, sampai jumpa.